Kita langsung angkat yang pertama. Assalamualaikum ya Habib. Saya hamba Allah dari Kediri. Saya ingin bertanya. Dulu saya pernah pergi dengan teman saya ke tempat ibadah non-muslim. Saya sempat berfoto di situ dan di foto saya ada lambang salib. Dan saya mengunggah foto tersebut di media sosial. Pada saat itu saya belum mengerti ilmu atau mengerti tentang ilmu apa-apa ya Habib. Saya baru menyadarinya belum lama ini dan sekarang saya ingin menghapus foto itu, tapi sudah tidak bisa karena saya sudah lupa akunnya. Bagaimana hukumnya ya Habib? Apakah dosa saya terus mengalir karena foto saya beredar di media sosial? Apakah perbuatan saya bisa menyebabkan murtad? Padahal saya tidak pernah ingin menjadi orang kafir dan saya ingin bertaubat, tapi bagaimana caranya? Apakah saya harus bersahadat lagi? Dan apakah bersahadat harus ada saksi atau bisa sahadat saat sendirian? Mohon pencerahan ilmunya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innamal a'malu binniyat. Nabi bersabda, dan sabda Nabi ini untuk semua hal, semua sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kita lihat dari pertanyaan Anda masuk ke tempat ibadah non-muslim, Anda hanya ingin tahu atau tempat itu tempat ibadah plus wisata. Sekarang ini ada tempat ibadah yang menjadi wisata. Di Singapura itu ada masjid, di mana masjid itu udah menjadi tempat wisata, sehingga non muslim pun masuk ke masjid dan foto dalam masjid. Jika Anda hanya ingin tahu, kemudian Anda foto di situ sebagai bentuk kenang-kenangan atau apapun, tidak ada niatan Anda untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu jauh daripada kekufuran. Hal itu tidak menyebabkan Anda murtad. Baik, maka tidak perlu Anda gelisah. Kalau Anda mau syahadat, kita dihimbau syahadat setiap saat. Dalam sholat pun kita syahadat, setiap tahiyat kita syahadat. Ala kulli hal, tapi apa perlunya Anda masuk ke sana? Itu yang paling penting gitu loh. Kalau hanya foto ada lambang salib, saya kira tidak ada masalah tersebar di media sosial. Kenapa? Memang apakah itu menunjukkan Anda non muslim? Kecuali kalau Anda kalungan salib, ini sebagai simbol Nasara. Kita waktu di Merauke, kita ada acara di situ, berkunjung kepada di atasnya pastor itu namanya, di atasnya pendeta, apa namanya itu, ala kulli hal, di atasnya berarti dia menguasai pendeta di 5 provinsi, paus atau menguasai pendeta di 5 provinsi. Allah kul hal, lupa namanya. Kita berkunjung ke sana bersama akhina Sayyid Rifki Al-Hamid. Ketika session terakhir, session foto seperti biasanya. Kita Pak Pendeta itu, kemudian uskup, ya uskup Mandogi gitu, nggak salah namanya uskup. Uskup ini ketua pendeta seprovinsi itu namanya uskup, dan dia ketua 4 uskup. Tinggi sekali pangkatnya. Kalau di pemerintahan itu dia gubernurnya, di atasnya dia presiden, udah di atasnya dia paus atau se-Indonesia mungkin, uskup se-Indonesia. Ala kulli hal, asyahid di sini kita foto dengan dia dan dia pasang salib, dan di belakang kita ada salib besar karena rumah dia, dan itu enggak ada masalah. Kita dengan pakaian semacam ini, orang tahulah ini muslim, ini Kristen, ini muslim, karena kita datang tujuan untuk menjalin
persaudaraan sesama manusia dan sesama negara, untuk kerukunan umat beragama di sana, dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Beliau uskup itu sangat menyambut dan sangat terima kasih dan memberi apresiasi yang sangat tinggi. Bahkan ketika cerita TV Al-Wafa-Tarim, beliau memberi sambutan tentang TV ini, apresiasi yang luar biasa. Ala kulli hal, jika ada manfaat maka Anda silakan masuk. Banyak para ulama kita, para guru kita bahkan masuk ke tempat ibadah non muslim, masuk ke gereja untuk dakwah ilallah. Ada manfaat di situ. Otomatis ketika masuk di situ dia banyak media yang mau memotret kan. Sepenting sekarang niat Anda apa, kemudian manfaatnya apa. Jika Anda ada manfaat masuk ke sana dan Anda tidak mungkin terpengaruh dengan keadaan yang ada, dan Anda memberikan manfaat, menjelaskan tentang Islam, atau mengajak untuk kerukunan umat beragama, kebetulan diadakan di sana, dan ketika orang itu lihat Anda, orang itu tidak terfitnah dengan Anda, dengan ucapan Anda, maka ma fihi iskal, karena tidak ada larangan kita masuk ke tempat mereka, seperti tidak ada larangan mereka masuk ke tempat ibadah kita, nggak ada larangan. Maka sekarang tinggal niat apa dan manfaatnya apa. Nah, Ustaz, dan juga pernah sempat Al-Fakir mendengarkan Ustaz, yaitu ada yang di gereja itu ditempati sholat itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Itu pembahasan lain, sholat di tempat ibadahnya non muslim. Itu ada pembahasan ulama di sana. Ala kulli hal, selama tempat itu suci, tidak dilarang kita sholat dimanapun. Ju'ilat liyal ardu masjidah, kata Nabi. Bumi ini oleh Allah dijadikan untuk aku khusus sebagai masjid. Artinya dimanapun kamu bisa sholat, dimanapun kamu bisa sholat. Permasalahannya sah atau tidak sholat di gereja? Sah. Kalau nggak ada najis sana sah. Kedua, apakah dihimbau sholat di sana? Nah, itu pembahasan. Untuk apa Anda mau sholat di sana? Apa niat Anda? Kalau Anda sebagai ulama, Anda sholat di sana, orang-orang lihat ini ibadahnya umat Islam, Anda dakwah bil hal, dan Anda tidak terpengaruh di situ, maka fadhal. Gitu. Kalau nggak ada manfaatnya, tahu-tahu Anda masuk ke gereja, Anda sholat di situ, mau apa? Fudul itu, nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada tempat. Untuk apa? Apalagi Anda mengganggu nanti mereka. Mereka merasa takut, merasa terganggu, merasa dihina dan seterusnya, akan timbul malah permasalahan. Ala kulli hal, jangan melakukan hal kecuali Anda pikir niat Anda apa dan manfaatnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000
ataupun yang memberikan hartanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.